Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mega. Saya Cep Sahrul akan mempresentasikan mengenai teaching plan atau rencana ajar untuk BIPA atau untuk murid eh, penutur asing seperti itu. Di sini saya menggunakan materi dengan level intermediate yang berfokus speaking dengan topik expressing opinions in academic discussion atau ungkapan atau mengungkapkan pendapat dalam diskusi akademik khususnya dalam bahasa Indonesia. Diharapkan setelah selesai kelas ini para siswa dapat mengungkapkan pendapat dengan benar dan sopan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, para siswa bisa merespon atau menjawab opini atau pendapat dari orang lain dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, tentunya diharapkan para siswa bisa mengaplikasikan materi ini di kehidupan mereka, khususnya di kelas seperti itu. Di sini ada beberapa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan di kelas. Yang pertama, untuk pembukaan, saya akan memberi sebuah video pendek yang menayangkan orang Indonesia yang sedang berdebat atau bertukar pendapat dalam bahasa Indonesia. Lalu para siswa menonton video tersebut sampai selesai. Dan setelah video tersebut selesai, saya akan bertanya kepada semua siswa, kira-kira apa topik yang diskusikan dalam video tersebut dan bagaimana cara orang-orang dalam video tersebut mengungkapkan pendapat dan merespon pendapat. Dan untuk main activity atau aktivitas utamanya, pertama saya akan mengajarkan grammar tidak secara teori namun secara fungsi, khususnya untuk materi conjunction dalam bahasa Inggris. Ada beberapa. Yang pertama ada because, karena, but, tetapi, dan so that, sehingga, dimana materi grammar ini bisa membantu para siswa untuk mengungkapkan pendapat dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini pun ada beberapa ekspresi atau ungkapan untuk mengungkapkan pendapat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, in my opinion, menurut saya, I believe that, saya berpendapat bahwa, atau saya setuju karena, atau saya tidak setuju karena, seperti itu. Lalu setelah menyampaikan materi grammar, saya akan membagi para siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Lalu saya akan memberi sebuah topik kepada masing-masing kelompok dengan topik yang berbeda. Lalu para siswa akan mempraktekkan apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, atau materi mengenai bagaimana mengungkapkan pendapat dan menerima pendapat dalam bahasa Indonesia. Lalu setelah itu satu grup akan mengungkapkan opini, akan berpendapat satu sama lain dengan temannya, dan nanti akan ada sesi tanya jawab dari grup lain mengenai topik yang sedang diperdebatkan atau sedang
sedang didiskusikan, sedangkan saya sebagai teacher saya cukup memonitoring, dan setelah semuanya beres saya akan memberi feedback bagaimana tadi para siswa mengungkapkan pendapat. Mungkin saya akan memberi feedback dari segi cara pengucapan bahasa Indonesia mereka, atau saya akan memberikan optional expression yang lain untuk mengungkapkan pendapat, dari mulai ketika pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah, seperti itu. Nah, dan media yang saya gunakan tentunya biasanya berupa video atau bisa berupa PPT yang mengandung atau yang menampilkan pelajaran-pelajaran yang bersangkutan dengan materi ini, seperti itu. Nah, untuk closing activity-nya tentunya akan memberi refleksi dan rangkuman kepada para siswa mengenai apa yang telah kita pelajari, seperti itu. Dan saya memberi beberapa feedback terhadap masing-masing siswa, bagaimana mereka telah mempraktekkan ungkapan berpendapat dalam bahasa Indonesia. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatiannya, Mamiga. Good night.